Hello everyone, welcome back again with me Iqbal Hanur. Seperti biasa, kali ini kita akan membahas analisa teknikal ya yang berdasarkan request teman-teman yang berada di grup Telegram, yaitu di grup Trade with Iqbal. Yang mana sebelumnya ini berisi 9 saham. Di video yang pertama itu udah kita upload 20 jam yang lalu. Dan untuk hari ini ya, untuk terus sekarang kita mengupload yaitu video yang kedua, yang ini ada 9 saham. Sebenarnya 9 nih, tiba-tiba ini kok Kelvin masuk ini saham BBRI ini. Kayaknya nih beneran beliau ini pengen entry, bener-bener ini udah cocok nggak sih Pak Iqbal buat masuk gitu kan. Nah yaudah saya masukin aja deh gitu kan. Jadi karena di sini di bawah ini ada saya bilang untuk siapa yang mau request, ya ada BDKR, YOTF, ISAT, Karya untuk Outlook. Nah jadi untuk Outlooknya saya ngambil di sini berupa saham ISAT dan juga ini ada saham BDKR lah, karena ini apa ya, nih Bang Ismail juga udah mulai request dulu lah untuk saham gorengan kata ya. Oke lah saya masukin gitu. Jadi kita ada 12 saham ya, berarti 9 ditambah 3 tadi ya, BBRI, BDKR sama ISAT nih saya masukin. Untuk IOTF sama Karya kenapa saya nggak masukin? Karena di sini teman-teman kita udah bahas kemarin tentang saham Karya dan IOTF beberapa hari lalu atau di minggu-minggu lalu. Saya masih ingat lah IOTF sama Karya tuh udah kita bahas ya. So jadi saya skip dulu lah untuk kedua saham itu. Nah oke. Terus mana ya, pokoknya adalah di sini, saya lupa nih di mana saking banyaknya ya. Nah oke, kita lanjut aja lah. Tapi FYI ya bagi teman-teman yang lagi nonton sekarang, saya lagi selesaikan ini dulu lah tutorial analisa teknikal kita yang bagian chart pattern ya. So nanti kalau udah selesai saya bakalan upload lah ya. Nah ini gambarannya. Nanti saya bakalan jelasin ke teman-teman semuanya. Ini karena belum selesai, ini bakalan panjang ke bawah. So ya teman-teman tunggulah ya untuk video tutorial analisa teknikal chart pattern yang basic, yang dasar gitu. Karena chart patternnya banyak kan, saya ambil yang umum-umumnya aja yang banyak keluar gitu. Ya, ditunggu ya teman-teman semuanya. Dan untuk di video selanjutnya nanti saya bakalan bahas tentang ini makroekonomi lagi lah. Karena Trump udah mulai ngancam ya. Itu beliau udah mulai ngancam untuk tarif nih. Nah, tarif impor 70% lagi, terutama beliau mengancam tarif 10% tuh naik kalau nggak salah itu untuk anggota BRICS termasuk Indonesia. Ini yang ngebikin ISG besok kita semakin ngedown kalau reaksi pasar itu bener-bener kayak jelek gitu kan. Ditambah sekarang kan IPO ini lagi rame banget kan, jadi outflow-nya mulai cabut lari ke sana gitu. So saya bakalan update lagi untuk makroekonomi seperti ini ya. Dan nanti teman-teman nonton karena bener-beneran daging. Jadi jangan kaget kalau ISG kita besok naik atau turun nggak jelas gitu kan. Nah ini juga barusan saya bilang 3 hari yang lalu dan beneran kejadian kan. Itu ngebikin market kita itu mulai crash gitu ya. Ya oke, kita lanjut untuk di saham yang pertama. Nah, mari kita lihat di sini saham yang pertama yaitu ada saham ADI. Nah, untuk di saham ADI kita bisa lihat ya, kalau ini lagi terkoreksi di jam sekarang yaitu di jam 2.45 waktu Indonesia Barat atau jam 14.45. Mau sesi penutupan sekitar 1 jam 15 menit lagi nih. Saham ADI mengalami koreksi. Tapi kalau kita lihat karena ini hari Senin ya. Nih untuk di hari Jumat kemarin selama 5 hari ya, selama minggu kemarin itu udah ada akumulasi. Kemungkinan sekarang masih ada akumulasi lah ya. So mari kita cek bagaimana kondisi saham ADI ini. Kalau untuk eventnya dia sebenarnya udah habis ya untuk dividen ya. Nah untuk ISG nanti kita di video makroekonomi ya pergerakannya tuh. Kalau sekarang kita bahas untuk sahamnya dulu lah, fokus karena ini 12 nih, jadi agak kepanjangan lah videonya. Untuk crop action sebenarnya ADI ini udah nggak ada sama sekali ya, karena kan masih baru nih. Untuk ADI kemarin kita bilang ini potentially head and shoulders, itu yang ngebikin sahamnya jatuh ya.
Nah, ini kayak kemarin di request ya. Masih ya. Harapan saya sebenarnya ini Adi masih bisa naik nih. Kan saya udah bilang nih, waktu tuh videonya masih di sini ya. Nah, ini kapan nih video kita untuk di saham AAD itu nih 6 hari yang lalu nih teman-teman bisa kita putar kembali lah kemana arah AAD kemarin. Nah untuk AAD di mana nih? Mana nih ya? Banyak banget nih. Ah ini AAD waktu tuh harganya di sini. Nah waktu tuh harganya di bawah ya. Saya mulai update lagi di sini di harga 6.870 ya, ingat ya, di 6.875. Berarti sama kayak di harganya sekarang nih, di sini. Nah, masih bisa hanya beda 100 nih ya. Akhirnya kita udah mulai rebound. Sebelumnya ini saya udah mulai sebelumnya saya udah bahas Adi lagi nih, bukan yang ini ya. Berarti ini sebenarnya chat terbaru dari Adi nih. Berarti ini video yang kedua. Masih ada kemarin saya bahas tentang Adi lagi, yaitu intinya waktu tuh nggak salah saya harganya masih di atas ini. Nah di sinilah saya harapannya kemarin kan naik nih. Jadi waktu tuh kalau memang dia normal di sini ada sekitar 3 kali dia reject atau konfirmasi seperti pola triple top lah. Cuman ternyata harga langsung reaksi ngebawa tuh harganya tuh terlalu cepat turunnya tuh. Pasar tuh ekspektasinya udah kita banting aja sekarang gitu. Cukup aja 2 kali rejection gitu. Akhirnya kan sekarang udah sampai nih di titik dia punya support. Nah masalahnya teman-teman ya, saya kemarin bilang ini masih ada potensi turun kalau flow-nya jelek. Ya, ada kan ini ngebentuk pola head and shoulders, ya kan? Nih kita bisa tarik nih ke bawah. Nah mirip kan? Cuman ini bisa dibatalin teman-teman, bisa dibatalin dengan syarat nih flow-nya oke semua nih selama 1 minggu. Semoga di hari ini juga flow-nya oke juga. Dan kalau flow-nya ini udah mulai oke dengan 1 minggu yang udah akumulasi, ya as always saya bilang, kalau teman-teman kemarin udah ngambil di sini ya, nih di sini nih rekomendasi saya kemarin belinya di sini kan di harga close. Nah saya jelasin lah. Nah antara dua inilah di sini saya bilang sekitar 24% atau di kisaran ini lah kalau kemarin teman-teman tuh bisa ngambil harganya lah di mana. Bentar kita cari area Fibo-nya ya. Nah teman-teman itu bisa profitnya tuh di sini. Nah jadi harganya tuh ya dipasang, tinggal ya dipasang lah teman-teman tuh maunya di mana gitu. Di sini bisa. Di sini juga bisa. Di sini pun juga bisa. Di sini pun juga bisa. Nah, yes, sesimpel itu aja teman-teman. Ya. Nah, ini saya hapus lagi nih. Oke. Nah, untuk SL palingan kita pakai NTPs aja lah, sekitar 5% itu udah cukup kok untuk ngehindarin dia punya liquidity atau stop loss kita tuh kena karena bandar tuh ingin kita tuh SL gitu. Misalnya di sini kan baru dia turun, habis tuh naik. Jadi ya dibikin aja lah di situ sekitar 5% gitu. Oke, untuk Adi ini potensi dia untuk masih pullback sebenarnya masih bisa. Ya masih bisa dibok turun lagi ke area entry kita atau di harga segini nih. Kalau kita lihat dari secara kecil kali, ini masih bisa sebenarnya masuk di harga sini dia pullback kembali nih. Sebelum dia ngelanjutin kenaikan dengan flow-nya oke gini saya masuk gitu. Tapi dengan stop loss yang udah terukur gitu ya, sekitar 5% lah. Kalau ini SL ya udah ikhlasin bahwa nanti harga ini bisa kembali dibawa jatuh kalau kena stop lossnya. Nah, ya itu untuk Adi ya. Oke, kita lanjut ke saham yang selanjutnya, itu saham kedua. Itu ada saham BRPT yang hari ini lagi berjalan menguat sebesar 4,83%. Kalau kita lihat asing kemarin di hari Jumat itu ada akumulasi kecil sebesar 3 juta lembar. Untuk BRPT tiba-tiba naik ya. Karena kan ISG lagi hijau nih, ya. Nah, kenapa hijau Pak Iqbal ya? Kita bahas nanti setelah video yang ini analisa teknikal. Kita bahas untuk khusus makroekonomi ya. Karena eventnya unik nih.
Untuk BRPT waktu itu saya bilang ini potentially dia masih sideways ya, kalau bikin sideways habis itu dihajar turun kalau misalnya outflow-nya tuh masih ada ya. Di sini teman-teman baru bisa ngentry. Ternyata dia nggak mau ya. Dia nggak mau turun harganya. Dia sideways sebentar ya. Habis itu harganya yaudah langsung nembak gitu. Nah, harganya langsung nembak. Nah, kayak gini lah tiba-tiba seperti itu. Ya setidaknya kalau misalnya teman-teman gak entry ataupun masih kemarin masih nge-hold ya atau pengen nambah ya oke gitu. So, kalau ada sebenarnya kayak gini, gimana sih Pak Iqbal gitu kan? Kita pindahin dulu lah nih chartnya. Ini sebenarnya kan lagi ngebentuk dia punya pola rising lah, ya kan? Ya kita nggak tahu lah ini kapan polanya itu bisa kembali jatuh sama kayak Adi tadi nih. Mungkin lah teman-teman lupa kan. Dia punya reject harga di sini ya kan. Dia coba nge-retest gitu kan. Nah, dia ambil liquidity, kalian punya ini. Nah, kita nggak tahu nih. Setidaknya dia bisa turun ke sini dulu lah. Nggak mungkin langsung ngegas. Jadi teman-teman bisa lanjut kalau pengen entry-nya tuh di sini. Nah, di sini untuk posisi teman-teman tuh bisa entry di sini atau di sini. Jadi ada dua nih. Nah, kalau pengen masih ingin masuk tetap di saham BRPT, Barito Pacific ini ya punya Pak PP ya. Nah, TP di mana, Bang? Jadi TP itu simpel aja di sini bisa di sekitar 1535 maupun di harga sekarang 1625 itu udah cukup lah. Itu teman-teman pastinya bisa dapat profit kalau kejemput sekitar 17%, 24% ini gede loh gitu. Oke. Itu untuk BRPT. Kita lanjut ke saham yang ketiga, yaitu ada saham TPIA yang sekarang lagi berjalan sedikit menguat dan sekarang lagi close open sama dengan close gitu. Walaupun sebenarnya bukan close sih, nggak ada pergerakan sama sekali di TPIA karena kan sekarang masih hampir jam 3 sore atau jam 15 waktu Indonesia Barat GMT plus 7 atau GMT plus 7. Kalau di hari Jumat kemarin kita lihat di sini ada distribusi sebesar 8 juta. Walaupun sebenarnya di hari Kamis, Rabu, Selasa, Senin, Jumat kemarin, Jumat lusa sama Kamis ini ada akumulasi nih. Mungkin ada sedikit selling lah, mungkin dia dipucuk lah di asing tuh udah mulai yuk kita cabut pelan-pelan yuk dari TPIA gitu. Untuk TPIA sebenarnya kita udah bahas ya. Udah kemarin kayaknya nih kan. TPIA kapan nih saya bahas ya? TPIA mana nih? Nah, ini 5 hari yang lalu TPIA. Kemarin kita masang tuh di harga di mana TPIA ya? Ini cuan TPIA nih. Waktu tuh TPIA berjalan pada harga ini 10.000. Saya bilang kan ini merupakan area dia punya resist dan then dia masih bisa potensial untuk turun lagi kalau tidak ada konfirmasi inflow-nya tuh bagus gitu kan. Kira bisa juga diturun ke 9.775 dan sekarang kamu lihat kan saya bilang. Nah, nih. Saya tandai lagi kemarin nih. Bahwa saya bilang kemarin ini bakalan ada sebuah rejection atau penolakan di harga 10.000 berapa nih? Ini pokoknya di 10.100. Dan terbukti kan ucapan saya. Terbukti lagi saham TPIA melakukan rejection sesuai proyeksi kita di YouTube 5 hari yang lalu. Nah, oke. So gimana sih Pak Iqbal kalau ada kayak gini kondisinya? Ya udah, saya bilang kemarin kamu bisa entry di sini. Ya, kalau dia misalnya masih ada inflow kan, makanya asing udah mulai ngejual ya. Tapi tipis. Ini masih bisa cicil di 9.800. Kamu bisa nyicil di 9.675. Bisa di 9.500 ataupun sesuai proyeksi saya yang kemarin itu masih bisa di 9.000. Artinya ini masih sama ya. Ya sebelum dia nanti hajar kembali itu untuk harganya itu naik ya. Nah oke, itu untuk di saham TPIA. Oke, intinya proyeksi saya benar lagi dan akurat 100%. Kita lanjut ke saham yang keempat. NSSSS screenshot. Ini sawit ya.
Nusantara Sawit. Kalau kita sekarang lihat ini ada hampir 3% ya lagi running. Terus kalau kita lihat asing kemarin ini ada akumulasi 2 hari 141 sama 18.000. Oke nih udah mulai ada kembali dia masuk ya. Untuk di saham NSSS. Kita lihat NSSS ini chartnya bagaimana ya. Tapi saya penasaran nih. Kayaknya apakah ada event dividend atau gimana sih NSSS nih? 12 Juni RUPS-nya masih lama nih. Entah bagi dividen entah tidak nih ya. Untuk NSSS kita bisa lihat di sini dia udah 2 kali dan coba punya jebol supportnya ya. Nah. Terus juga di sini sedikit jebol support, jebol resist ya. Nah, di sini juga udah ada dan sekarang NSSS itu ngebentuk dia punya new all time high. Kalau kita lihat secara monthly pun ini udah tinggi banget nih. Kalau kita hitung dari dia punya IPO di 2023 kemarin itu kenaikannya sekarang 172%. Beger ya. Hanya 2 tahun kalian nge-hold itu udah 172%, itu udah ganteng banget sih. Ya. Oke, kita lanjut ke daily. Nah, karena ini udah punya new all time high-nya teman-teman. Ya. Sini kita bisa lihat. Ya. Kita bisa lihat lah di sini kan candle wick-nya udah ada nih, udah jumpa. Nah, sellingnya udah ada, tekanan penjualannya udah ada. Ini juga tekanan penjualannya udah kuat. Jadi besok untuk di candle besok di hari Selasa kemungkinan dia akan kembali seperti ini lagi. Nah, itu yang kita takutin. Ya. Nah, ini pola yang sama nih. Udah dikasih contoh jadi jangan maruk dulu lah masuk nih. Nah, ini ya, dia bakalan turun lagi baru dia kembali naik. Yaitu untuk NSSS ya, jangan dipaksa dulu lah. Kalau mau TP sekarang ya TP aja. Nanti palingan flownya kayak gini teman-teman. Kita bikin ya. Sub ambil kritikan sub. Sub. Nanti kalau kita tarik nih garisnya seperti ini. Oke, nih. Oke, jelas ya teman-teman ya. Nanti dia sampai ngebentuk dia untuk 3 kali uji coba dia resist nih. Nah, sekarang kalau ada kayak gini tergantung apakah flow domestik sama asingnya kuat. Kalau memang kuat dia bisa naik, dia pullback, dia lanjut. Tapi kalau dia ini nggak kuat, ini bisa kembali jatuh ke bawah. Ini perlu diperhatikan untuk NSSS ya. NSSS Nusantara screenshot. Oke, ini kita hapus dulu ya teman-teman ya. Kita hapus. Semoga aja seperti ini nih. Jadi kita tunggu dulu lah, jangan masuk sekarang nih. Belum ada konfirmasi. Even kalau dia misalnya berhasil nih breakout untuk besok kan ternyata polanya berbeda, ya udah, tunggu pullback aja baru kita lanjut. Gimana sih cara pullbacknya Bang? Nunggunya gimana? Teman-teman nontonlah video saya yang ini. Playlist analisa teknikal saya yang ini support dari resistance saya di sini ngasih trik and tips bagaimana cara menggunakan pullback, bagaimana cara kita menggunakan retest, bagaimana kita bisa menggunakan manajemen yang baik TP1, TP2, TP3. Saya ngasih tips nih full daging, pokoknya teman-teman nonton lah di sini ya. Kita lanjut deh ke saham yang kelima. Saham PGO. Wah, ini saham kita nih yang lagi running profit. Sekarang lagi jalan 2,13%. Kalau kita lihat asing ya walaupun ada akumulasi kan mereka keluar masuk gitu. Ini walaupun dia ada keluar ya domestiknya tetap ngegas guys. Ini PGO ya, untuk saham PGO kita udah running profit kok. Santai teman-teman, kita tunggu aja TP3 ya. Kemarin tipis nih, sekitar hanya 10%. Nanti kalau misalnya udah TP3 ya teman-teman tuh profit 10% atau 11%. Tolonglah kasih testimoninya lah. Makasih Pak Iqbal udah TP3 gitu di grup Trade with Iqbal ini ya. Oke, saya tunggu nih. Tunggu di TP3-nya. Nah, oke. Kita bahas ulang lah di sini dengan chart yang berbeda untuk saham PGO. Ini kayaknya telat entry yang request. Saya rasa yang request ini telat entry lah.
antara teleentry bingung nih, bang ini gimana nih bang, bisa nggak TP3 gitu. Soalnya tadi membership saya di Discord ada yang nanya kalau bang ini saya haki nggak sih hajar jual kiri, nggak bang tahan aja saya bilang kan, akhirnya profit gitu kan. Padahal waktu itu di opening tadi pagi itu harganya sempat turun nih ke 1395 ya. Di sini ada penurunan harga. Udah saya bilang hold aja. Kita tunggu ini TP-nya itu di sini di TP3 aja gitu. Ya, kita bisa profit lah sekitar 10% nih. Nah, 8,90%. Ya, 8,49%. Waktu itu kita karena haki ya, hajar kiri ya, biar harganya tuh jemput. Soalnya waktu itu di hari ini saya waktu itu rekomendasi ya, pertama kali kita rekomendasi harganya langsung gap up nih teman-teman. Nah, di mana ya waktu itu ya? Di sini nggak salah ya. Nah, intinya biar kejemput saya bilang ya udah kita hajar di 1355 aja. Akhirnya kejemput kan. Sampai sekarang lagi running dan insya Allah ini besok masih bisa dia melanjutkan kenaikannya. Ini flow bentar aja nih kan. Dia wajar nih kan, higher high ya, gemetuk higher low nanti dia higher high lagi. Bahkan tembus TP3 lebih 3 ke atas nih masih bisa sih. Intinya fokus di TP3-nya aja lah. Ya, yang udah TP2 alhamdulillah, yang udah TP3 ya kita tunggulah untuk dalam minggu ini ya untuk di PGO. Bakalan kita bikin JJ lagi ya, jeduk-jeduk ya di ini di grup chat Iqbal. Jadi minta lah nanti kalau udah TP kabarin saya ya. Itu untuk PGO. Kita lanjut ke saham yang ke-6 nih, 5 ke-6 ya. Ada saham Adaro. Ah, ini case-nya unik nih. Ada yang komen kemarin di YouTube-nya saya. Ini. Ada dua bapak nih. Adoro belum bang, ada ya kan. Di video kedua ya bang ditunggu. Ada nih satu lagi nih waktu tuh kak saya Adaro di harga 2200 waktu tuh. Kayaknya udah dihapus beliau lah ya. Nah di ini juga Adaro bapak nih. Siapa nih nama bapak nih? Pak Agus ya. Bentar ya Pak Agus, kita cek dulu lah datanya. Untuk Adaro ya, ini agak panjang dikit ya, nggak apa-apa lah ya teman. Karena mungkin ini subscriber baru kita dan mungkin teman-teman yang udah lama kali ngikutin saya pasti tahu lah bahwa saya selalu memantau harga batu bara nih. Nah, NCF1 Newcastle. Nih, saya nih sering banget saya bikin nih. Nah, ini boleh ada. Sama kan? Oke, kita lihat dulu lah. Untuk ini Adaro sekarang lagi floating minus sebesar 1,13%. Ya, ini juga kita lihat ini posisi bidnya udah gak mulai tebal. Ya, cocok lah untuk day trade, artinya udah ada mulai nampung nih harganya. Terus kalau kita lihat di sini didistribusi terus kan. Ayo. Kenapa didistribusi terus nih Pak Iqbal? Jadi, saya pernah ngebahas detail tentang batu bara ini waktu itu di video saya tentang saham bumi teman-teman ya. Videonya juga lumayan udah lama tapi nggak jauh-jauh banget lah untuk di saham bumi kemarin. Di situ saya beneran tuntas ngebahas tentang batu bara. Tapi ya udahlah, kita ulangi lagi lah ya buat nanti subscriber baru saya atau follower dari Instagram maupun di grup Trade with Iqbal ini. Kita lihat untuk Adaro ya, yang selalu didistribusi. Sebenarnya saya kurang tertarik lah nih untuk di Adaro nih, saham-saham yang batubara lah, kok hindari lah. Nah kemarin saya kan pernah bilang kalau masih bisa lah ini bisa masuk. Nah ini kapan kita bikinnya ya? Di sini tadi sini. Bentar ya teman-teman. Saya penasaran nih, serius saya penasaran nih. Mau nggak mau saya harus tahu nih. Kayaknya dari atas lah nih 11 hari yang lalu ya. Nih Adaro. Kita lihat. Kayaknya jauhkan ke belakang lah. Nah waktu itu posisi harganya ini masih kosong ya. Nah, baru saya bikin waktu itu di sini ya. Nah, waktu itu harganya di 1785. Di sini nih harganya waktu itu.
Ketika saya memproyeksikan bahwa ini Adaro bisa lah kalau kita ngentry-nya itu di harga yang di bawah. Nah, ini saya bilang waktu itu di sini. Oke, and then tiba-tiba, nah harganya tuh lanjut dibawa turun gitu kan. Walaupun ya ini menurut saya pribadi ini masih bisa ditahan sama oleh para trader domestik kita lah. Jadi kayak gini teman-teman semuanya. Bagi yang kemarin ikut ya, misal udah masuk nih di area entry, kan sekarang masih sekitar minus nih 1%, ya udah nggak apa-apa. Ini masih 5% banding 11% lah, 1/2 nih masih kita ikutin lah. Even. Kalau ternyata dia udah mulai rebound nih, karena kan ini koreksinya udah mulai sedikit normal lah ya. Jadi di sini kita bisa lihat ada lower high, terus lower low, ini lower high, ini lower low ya. Ini bakal ada lower high. Saya harapannya seperti ini lah, ada inverted head and shoulder-nya lah untuk di Adaro ini. Harapan saya seperti ini ya. Karena ini sebenarnya udah di bawah banget nih teman-teman. Soalnya ini udah beneran di reject nih harganya nih. Harus ada sedikit pantulan harga seperti ini nih ya. Cuman kalau misalnya teman-teman kemarin ada yang nyangkut di 2200, itu wallahu alam tuh jauh banget tuh. Kejauhan kali tuh. Saya udah bilang ini bakalan jatuh loh di sini. Udah lama kali loh. Ya. So, kalau kita ngelihat harga batu bara sekalipun ya, yang tadi itu kan lagi dia tuh lagi ngebentuk struktur untuk ngelanjutin dia punya bear trendnya lah. Walaupun kita ngeliat sebentar ini ya, dia masih dalam fase dia punya uptrend ya. Nah, dalam fase ini uptrend. Saya nggak tahu nih kapan trennya itu mulai dipatahkan dan itu lanjut di bawah. Karena ada sebuah hal yang ini ngebikin saya ngeri-ngeri sedap lah untuk di harga batu bara dunia ini. Yang pertama, nih 1, 2, 3, 4 rejection. Kita nggak tahu nih kapan ini mulai dijebol nih harga batu baranya nih. Nah ini ngeri saya nih. Takutnya nanti ini tiba-tiba harganya di sini nih rejection selanjutnya, bukannya naik malah turun nih ke bawah. Nah kalaupun ke bawah ini ngeri nih teman-teman nih. Ini bisa ke bawah sini nih. Nah ngeri saya nih. Nah ya itu untuk harga batu bara dunia. Kenapa sebenarnya saya nggak tertarik sama sekali batu bara? Pertama kita ngelihat efek tarif kemarin ya, efek tarif Trump ya. Trump bikin Cina kurangi demand. Nah, efek tarif Trump itu ngurangin demand batu bara dari Cina gitu kan. Nah, memang produksi mengurangi permintaan batu bara dari Cina, terutama karena ketegangan perdagangan yang meningkat antara kedua negara. Karena kenapa? Orang lagi krisis ekonomi, orang lagi susah kondisi keuangan loh karena efek tarif Trump tadi ya, karena tarif impor naik ya mau nggak mau orang tuh ngeluarin uang lebih banyak ya. Mereka kan harus ngurangin ini keuangan mereka lah terhadap batu bara lagi, kebutuhan energi mereka. Ya mereka pasti nyari alternatif ya, kemungkinan masih menggunakan perusahaan listrik tenaga lama mereka lah, mau kayak PLTA maupun mereka punya renewable energinya mereka gitu. Pointinya kayak gitulah, mereka udah ngurangin demand termasuk di India. Itu yang bikin kayak kacau nih untuk harga batu bara gitu. Untuk di masa depan batu bara ini sebenarnya ya suram. Terus satu lagi untuk nih tanggal winter season. Masih 21 Desember loh 2025 sampai 20 Maret 26. Nah, sekarang kan masih di bulan Juli, masih ada 6 bulan lagi, masih jauh. Jauh. Makanya saya bilang ini masih bisa dibawa turun. Jauh-jauh saya bilang. Tapi ya kemungkinan nanti ketika ini udah mulai turun, dia mulai ada titik rebound sebelum dia ngelanjutin kenaikannya lagi untuk di batu bara tadi. Ginilah. Ini kan. Baru dia turun. Nah, intinya kayak gitulah proyeksi saya ya untuk di batu bara tadi. Oke. Nah, ini kita hapus dulu lah biar lebih ganteng gitu ya. Balik lagi ke Adaro ya.
Terus untuk di Adaro ini sebenarnya ya, untuk Adaro ini semoga ini jangan sampai di bawah kali lah, karena kalau saya lihat di sini kan merupakan area liquidity dulu lah, dan ini nggak bakalan terjadi lagi saya rasa untuk di harga sekarang. Kalaupun ya palingan itu di sini doang men ya, ya itu kecilin doang men ya. Palingan di sini area liquidity-nya nanti nih, tap baru dilanjut naik. Harapan saya seperti itulah untuk di Adaro. Jadi solusinya bagi yang udah 200 kemarin, saran saya mana ya? Ini masih takutnya ini masih bisa jauh nih bang ini turunnya. Saran saya kamu pengen cabut sebenarnya atau pengen apa nih? Pengen ikhlasin gitu kan. Kalau misalnya mau diikhlasin atau lupain berarti kamu ada dana lain yang harus bisa kamu persiapin untuk di saham lain gitu. Yaudah kamu tunggu rebound aja nanti di saham Adaronya tuh kapan. Kamu bisa nunggu lagi di harga sekitar di sini 1650 maupun di harga 1405. Nah, di sini ada gap kecil yang belum ketutup sama Adaro, ini berbahaya nih. Makanya saya masang pakai stop loss aja di sini. Kalau misalnya SL ya udah nggak apa-apa, masih banyak saham lain yang bisa ngasih keuntungan kok di kayak di PGO kita gitu. Ya. Jadi intinya untuk Adaro ya sulit nih sebenarnya untuk ke atas. Kalau kamu dengar influencer dua sana ini bakalan tutup nih, bakalan tutup. Enggak, saya bilang ini bakalan hancur. Ya. Nah, karena saya kan di sini teman-teman tau lah yang udah sering nonton saya kan, saya bukan hanya sekedar analis radikal, tapi saya adalah membahas fundamental ya, sentimen global seperti apa, narasi ya, dan juga makroekonomi. Itulah saya gitu. Nah, ya bagi yang udah kenal sama yang udah lama ya tau lah intinya Adaro masih seperti ini polanya dalam waktu dekat. Kalau misalnya nyangkut sulit untuk kembali naik ke atas. Takutnya kalau misalnya kamu cicil terus kan dapat nih, saya cicil nih bang, misalnya saya disangkut sekitar 10 juta, saya tambahin di sini dana 40 juta nih di area entry ya bang. Saya nggak bisa jamin harganya masih bakalan balik ke TPS ini, saya nggak jamin gitu. Ini bisa jadi ini masih lanjut ke turun ke bawah. Saya nggak tahu nih ada Roni mau dibawa kemana. Karena dari data-data nggak ada yang ngedukung. Asing kan udah mulai cabut. Asing ini sebenarnya udah mempresentasikan bahwa masa depan suatu saham ini seperti apa gitu. Nah, lihatlah. Sekali masuk ini 17 juta, 8 juta. Alhamdulillah. Ini sekali distribusinya tengok gede 65, 36. Ini sekali masuknya cuma 8 juta. Masuknya 17 juta, sekali keluarnya nih 200 juta 2 hari. Ini nggak ada masa depan sebenarnya untuk di Adaro ini teman-teman. Jadi kamu jangan asal ngeliat influencer di sana kayak oh ada technical kayak gini kayak gini kayak gini, tapi datanya nggak dikasih tahu karena mereka nggak tahu. Mereka nggak tahu masa depan, mereka hanya nengok chart kayak gini. Pakai indikator, wah ini EMA-nya indikatornya 213490-nya udah silang nih, bagus nih gitu kan. Rupanya hancur terus. Jadi makanya saya nggak pernah pakai indikator, saya perlukan data. Analisa teknikal itu hanya 20% gitu ya. Oke. Kita lanjut ke saham yang selanjutnya. Ini saham keberapa nih? 3, 4, 5, 6, 7. Itu ada saham BBNI. Aduh ini kayaknya gara-gara lagi minus kan rekomendasi saya malah request nih. Sekarang lagi floating 0,50%. Kalau kita lihat asing kan saya percaya sama saya. Ini asing akumulasi terus loh. Santai, relax. Relax brother. Ya untuk di BBNI. BBNI ya. Mari kita cek. Nah, ini kemarin kita posisi entry-nya ya. Kan udah nyentuh strong support. Sabar teman, sabar. Nah, ini udah jumpa area liquidity juga, kejemput stop loss-nya kalian, akhirnya udah naik. Semoga ini ya, ini merupakan candle tweezer bottom nih. Nih. Dua kembarnya. Semoga itu pola tweezer bottom. Ini wick-wicknya udah mulai disentuh dan semoga ini kedepannya melanjutkan kenaikannya. Harapan saya seperti itu ya. Untuk di BBNI ya. Hanya 4,24% ya stop loss kita. Coba kita lihat ini di BBNI waktu rekomendasi kemarin. Nah, masih jauh nih.
Oh, kalau ini di private saya mah 7% malah. Oke, jadi santai aja ya teman-teman semuanya ya. Relax, enjoy ya. BBNI masih sama posisinya ya. Nah, kita lanjut. Ini kamu yang nanya nih, raguin saya kayaknya. Kita lanjut ke saham yang ke 9 ke 8 ya. 1 2 3 6 7 8. Oke, untuk ada saham Inco yang sekarang lagi terkoreksi sebesar 4,21%. Asing distribusi terus ya. Nyangkutkah kamu Besti? Kita lihat ini untuk saham Inco. Inco RPS 18 Juni dividen ini masih lama nih ya. Mei 2025 payment 16 Juni, sekarang udah Juli, udah habis masanya. Inco. Ini Inco kapan kita bikin ya? Ini area taking profit loh. Ntar, saya harus cari nih Inco. Gatal nih saya nih, kapan kita terakhir bikin Inco nih? Kayaknya udah lama banget lah, jarang orang yang nyari-nyari saham Inco. Karena biasanya kan kalau orang yang request tuh yang lagi rame-rame aja kayak BRPT, saham Ratu, Raja, Antam, terus saham-saham Big Bang, ya kan? Kayak saham-saham Inco itu jarang sebenarnya yang request, karena sekarang kan kalau saya lihat pola-pola trader ya, mungkin karena banyak yang pemula juga, jadi mereka kayak ngeliat lagi hype di grup-grup ini, wah ini masuk bang gitu kan. Kayaknya ya kebanyakan mereka kan nyungsep gitu, jadi area tempat cabutnya mereka lah gitu. Saya nggak jumpa nih infonya di mana. Padahal saya benar-benar penasaran nih sebenarnya di mana sih. Kayak kalau nggak di sini beneran jauh di bawah lah. Inco. Kalau nggak jumpa ya udahlah gitu kan. Tapi saya penasaran teman-teman. Nah, 2 bulan yang lalu ini. Wah, ini masih 206 orang ya. Yang online cuma 8 nih, kayak malam nih. Sekarang kita alhamdulillah udah 434 orang, nambah 232 orang. Alhamdulillah 2 bulan yang lalu ya. Semoga kita nge-grow sampai ribuan ya. Ini Pak Juandi masih ada. Kang Haka nih saya nggak ada jumpa lagi. Untuk Bang Muhammad Arif ini masih ada di grup. Bang MB juga. Inco kita lihat ya. Nah, waktu itu harganya masih di 2.560. Saya rekomendasikannya tuh taking profit 2 di 2.350. Jadi teman-teman, kalau di harga 200-560 kita hitung, di harga 2.560 kita hitung. Dari proyeksi saya 2 bulan yang lalu menuju area TP2 di 3.400, teman-teman udah profit 32%. Ya, 32%. Oke? So, sekarang kayak mana sih Bang Iqbal gitu kan? Kan ini saya udah telat nih, saya subscriber baru nih. Saya baru masuk di grup Telegramnya Abang. Ya nggak apa-apa guys, kita carilah posisinya. Sesimpel itu aja hidup, nggak usah pusing lah. Ya. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini area demand terbarunya. Kalau ini walaupun dia menuju area pullback, I think ya kamu lebih baik menunggu entry-nya tuh di bawah dulu lah. Kita lihat di sini ada rejection, di sini juga ada mulai correction ABC. Tik di sini juga, nah di sini juga ada nih. Nah, karena kalau kita nengok wave ini kan 0 1 0 1 2 0 1 2 3 4 5. Ini sebenarnya udah elite wave-nya udah 5 nih teman-teman ya. 1 2 3 4 5. Nah, ini udah 5 wave, and then ya ini merupakan ya we don't know apakah ini correction atau gimana. Ya, nih bisa jadi seperti ini teman-teman. Ya, kita nggak tahu nih 4. Sebelum dia ngegas lagi saya nggak tahu, cuman nggak terlalu dalam inilah. Saya lebih berkutat sama wave yang tadi sih. Nah, oke, dan ini merupakan correction ABC, ini A ya. Nah, di sini kita ini merupakan A, terus ini merupakan
B. Nah ini merupakan C. Yang seharusnya ini kalau kita tarik dia kayak gini polanya. Nah baru nanti ketika dia udah nyentuh di sini harganya ya ada sampai itu baru bisa kembali naik. Nah di sini lantik area TP teman-teman tuh. Semoga seperti itu ya. Kita doain bareng-bareng lah gitu. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya intinya kayak gini lah untuk di saham Inco. Nanti teman-teman bisa pasang lagi lah di sini. Ya. Nah, take entry-nya kembali di sini dan SL-nya ya suka-suka teman-teman lah banding-banding berapa gitu. Oke. Kita tunggu di harga 3080 maupun di harga 3200 itu untuk Inco. TP-nya teman-teman ya bisa lah di sini. Kalau mau safety paling aman di sini aja lah di 3750. Ya, kita tunggu Inco untuk di bawah. Jadi selamatlah 33% yang udah ngikutin saya 2 bulan lalu. Walaupun saya entah ada yang ngikut entah enggak, I don't know gitu kan. Kalau ada coba di kolom komentar ini kamu bilang ya, maupun di grup Trade with Iqbal ini. Kita lanjut ke saham yang ke-9. 9 yaitu ada saham Tower yang sekarang lagi terkoreksi 1,92%. Kalau kita lihat asing kemarin ada akumulasi kecil. Nah, ini distribusinya 29 juta. Berarti ini ada di pucuk nih, nggak ada harapan sebenarnya di Tower nih. Tapi nggak tahu lah seberapa kuat domestik itu nahannya. Nah, udah pernah kita bikin Tower ya? Tower. Ini soalnya udah saya bikin waktu itu untuk area supportnya ini bisa kembali jatuh di sini lah. Apakah di area entry sini, TP di sini, ternyata ini SL. Saya rasa ini SL lah. Posisi saya ini kayak Tower. Ini Towernya udah lama juga nih teman-teman. Tower bentar ya. Come on. Tower. Come on, Tower. Iya. Nah, 2 bulan yang lalu juga nih teman-teman. Ini habis ISG Tower ya. Nah, untuk di saham Tower waktu itu harganya masih di 570. Ini waktu itu saya bikin posisinya ya. Nah, intinya waktu itu nggak salah saya bilang position untuk bisa entry bagusnya di 560 kalau flow-nya masih bagus. Waktu itu di sini ya. Dan sebenarnya kan ini udah TP1 teman-teman. Udah TP1, seharusnya kalian profit ya, seharusnya. Nih, kan kejemput kan? Ingat nih, coba lihat baik candle nih. Lihat baik candle. Nah, seharusnya kalian udah profit loh kalau udah benar-benar ngikutin saya waktu itu. Nih, kita ambil lah ini entry-nya di sini. Kalian udah bisa profit 8,93%. Nah, dengan SL 3% aja ya. 1 banding 2,5 kalian udah profit 8 sampai 9% loh. Seharusnya kalau kalian ngikutin saya 2 bulan yang lalu ya. Berarti nggak SL nih, profit kita guys 9%, tadi 33% ya, 33% kita tadi, sekarang 9% ya. Jadi share lah channel saya ke teman-teman kalian gitu. Atau subscribe, like lah, jangan pelit. Kalau sekarang posisinya sebenarnya kalau dengan ada kondisinya asing yang masih keluar terus seperti ini teman-teman ya. Nah ini kan keluar terus nih. Ya kamu bisa stay di sinilah, harga-harga masih di bawah sini. Dengan harapan dia itu jangan sampai jatuh lebih jauh dari sini di 4440 ya. Itu untuk Tower, walaupun di harga backtest lalunya ini masih ada nih sebenarnya. Nah ini yang kita takutin lah. Nah ya di sini loh bahaya nih, bawahnya masih banyak banget lah di 2011 ini. Itu untuk Tower ya, kita main-main kecil-kecilan doang lah.
Kalau misalnya kejemput di sini, ya udah TP di sini. Kalau beruntung-beruntung ke sini, beruntung ke sini. Nah, kalau hoki ke sini, ke 755. Kalau beneran kejemput ya kan, bayangin aja nih kejemput di 476 kan. Profit di 755. 58% guys. Ya kita nggak tahu nih berapa bulan bisa ke sini, entah 1 tahun, entah dia lanjut turun ya. Saya pun nggak tahu gini. Nah ini karena downtrendnya udah panjang kali nih. Kalau kita tarik garisnya udah jauh kali nih guys. Ya teman-teman kita bisa lihat nih udah jauh kali nih downtrendnya. Itu untuk tower ya. Masih sama lah. Selamat lah yang 9% ya. 2 bulan yang lalu. Nah, berarti hanya butuh 4 hari ya. 4 hari udah 9% kalian nih kalau benar ngikut atau tuh 2 bulan yang lalu. Oke, itu untuk tower ya. Masih seperti inilah polanya. Nunggu aja lah di bawah. Oke. Kita lanjut ke saham yang ke-10. Saham BBRI yang kok Kelvin tiba-tiba nambah nih. Memang lah beliau nih ya. Sekarang lagi jalan 0,27% running profit. Distribusi terus. Yaudah deh kok kita entry di bawah lah BBRI. Pola saya udah mulai berubah kemarin. Sabab. Ya karena kan datanya jelek banget. Siapa yang mau masuk? Tapi di sini domestik nahan. Nih kok Kelvin lihat nih baik-baik nih ya. Masih sama loh polanya, nggak ada berubah, masih sama nih, nggak ada bedanya. Nanti teman-teman kemarin yang mau TP beli di sini ya kamu bisa TP-nya di sini gitu di harga 3720 kalau memang kemarin pengen beli gitu. Nah di sini day trading 1,6%, 4% untuk scalping oke lah. Nanti cicilnya 2 bisa di harga 3.600 maupun dicicilin 3 itu bisa di 3.420 maupun di 3.480 ya. 3.480 hingga 3.420 itu untuk di BBI masih polanya sama. Untuk area TP kita masih nunggu di 3.960 itu oke gitu. Polanya ada berubah ya. Ini nggak sama dengan pola kita yang kemarin karena ini benar-benar kayak datanya udah berubah semua gitu. Mau harapan apa lagi? BBRI kemarin beritanya minus. Mau berharap apa gitu. Nah, ya kita udah hit kemarin di rupiah juga udah hit. Sekarang ada saham DKFT yang lagi running. Nah, oke. Saya penasaran nih DKFT ini masih sama nggak sih? DKFT. Nah, kan turun kan? Turun kan? Lihat nih. Nah, saya bilang ini bakalan turun menuju area dia punya support. Dan sekarang udah lagi breakdown, lagi turun nih. Nah, kita tunggu aja cara mainnya dan tunggu nanti saya di outlook selanjutnya. Nanti di sore ini atau malam saya bakalan share untuk outlook di saham ISAT ya. Jadi teman-teman stay di Instagram saya, di grup Trade with Iqbal, di YouTube saya ini di bagian postingan maupun di Thread dan di X ya. Nih teman-teman kita sekarang saya udah aktif loh di postingan, jadi bisa teman-teman cek lah kalau misalnya lagi aktif di YouTube. Nanti tengok aja di beranda nih. Semoga aja nih keluar di beranda kalian kan kalau memang kalian subscribe channel saya nih. Ya. Walaupun sebenarnya untuk di YouTube saya lebih ke makro update ke global dan Indonesia untuk ekonomi datanya gitu. Kalau untuk news pribadi emitennya seperti apa itu kita lebih fokus di grup Trade with Iqbalnya aja ya. Oke. Maupun di Thread maupun di X gitu. Oke, kita lanjut ke saham yang ke-11. Yaitu ada saham BDKR yang di request Bang Ismail tadi ya, saham gorengan ini. Karena beliau pertama kali request, ya udahlah saya iain aja gitu. Sekarang lagi terkoreksi ya sebesar 5,74%. Asing sini 3 hari udah distribusi ya, keluar masuk nih asingnya. Tapi saya ngelihat ada pattern unik lah tadi di BDKR. Nah di BDKR kalau kita lihat ya, wow, sebenarnya kan nggak ada flow-flow yang benar-benar menarik gitu kan, asing keluar masuk. Tapi kalau kita lihat secara teknikal di sini ada support yang seharusnya ini bisa dijadikan posisi entry. Walaupun ini tidak mau dijemput gitu. Nah kejemputnya malah di sini, seharusnya di sini ya teman-teman, seharusnya ya. Terusnya di sini kejemput. Nah, kalau kita lihat polanya pun ini kan pola ascending nih. Ini yang mau bikin kita nanti tutorial untuk cek patternnya. Ya, ini.
Oke, nanti seperti ini polanya, and then kita harap kalaupun dia naik di BDKR nih ya. Nah, kayak gini cara makainya. Udah, kita bisa profit untuk atau apapun area TP itu di sini. Nah, sesimpel itu aja lah. Tapi hati-hati ya, ini disclaimer on, ini teman-teman tanggung risikonya sendiri lah ya. Nah, pakai SL tipis 5% atau 3% gini. Kita pakai aja lah 3,73% doang lah. Kalaupun ini kena SL ya nggak masalah. Karena kalau misalnya ini kena SL teman-teman, ini potensialnya dia masih di bawah jatuh nih, masih bisa. Nah, nanti baru kayak gini nih. Itu untuk BDKR ya. Antisipasi SL-nya seperti itu. Tapi kalau dia bisa masuk naik, dia kejemput, dia TP, alhamdulillah kita bisa profit 13,66%. Oke, itu untuk di saham BDKR. Kita lanjut ke saham yang ke-13. Yang ke-12 ya, terakhir. Yaitu ada saham ISAT sesuai janji saya. Nanti saya bakalan bikin outlook-nya kembali ya di luar YouTube. Saya bikin outlook-nya kembali di ini yang udah barusan saya bilang tadi, di Instagram, di tele, di YouTube kita. Sekarang kita review lah secara live-nya. Ini sekarang lagi floating minus ya, sebesar 0,47%. Asing ternyata akumulasi terus. Ganteng nih Sat. Ganteng sekali. Tinggal nembak aja nih. Untuk ISAT, untuk di trader atau di private saya udah DTP 14% nih. Ini kan harganya udah ketinggian nih sebenarnya. Kapan nih kita bikin ya? Udah lama kali nih. Capek juga saya nyarinya kejauhan teman-teman. Ini ya. Ini kalau kita lihat di sini kan udah ada area demand. Nah, area demand di sini juga area dia punya supply lah, atau area resistennya di sini. Kalau kita pertebal lagi, di sini merupakan area strong, dia punya resisten. Di sini juga ya. Nah, ini di sini. Ini udah merupakan area strong resisten, di sini merupakan area strong. Untuk di saham ISAT dia punya support gitu. Dia masih sideways dulu, ranging ya. Dia bakal sideways dulu sampai nanti momennya dengan asing nih yang udah akumulasi terus, ya udah. Kita tunggu aja gut candle selanjutnya gitu. Nah, ini sideways dulu lah, tap. Nah, gini. Kejemput lah kalian punya stop loss tuh. Itulah cara mainnya tuh. Nah, harapannya seperti ini ya. Tariknya gini. Nah, tarik ini, kita pindahin ke sini. Nanti di area pullback kita jemput pullback, kita bisa profit lah. Berarti di sini lah. Nah, kalau memang iya kejemput, udah kita pasang aja lagi nih di bawah kalau kejemput ya. Nah, teman-teman bisa profit 11% lah. 12% loh, ganteng sekali. Kita pasang SLTP saja di sini. Nah, 3,41% nih, udah mantap kali nih. Jadi kita banding 3,5. Gede nih loh. Ya, itu untuk saham ISAT. Semoga saja seperti itu ya. Oke. Ya, berarti udah selesai ya. Ini anjay, 53 menit 35 detik. Oke teman-teman ya, terima kasih telah menonton video saya ini. Jangan pelit lah kasih like-nya. Kalau ada nanti yang mau di kolom komentar, pertanyaan, Q&A atau ucapan kayak thank you bang, nah, langsung ya diramaikan di komentar video saya ini. Untuk bagi teman-teman yang pengen join di grup Trade with Iqbal ini, langsung klik di link video saya ini maupun di link YouTube-nya saya ini ya. Silahkan nanti teman-teman kunjungin ya, klik ya, nanti bisa langsung join di sini. Nanti kita bakalan ngasih sinyal, diskusi bareng, apapun pertanyaannya insya Allah saya jawab beserta nanti teman-teman yang lainnya. Dan juga nanti ya berita 24 jam. Pokoknya itulah, nanti teman-teman bisa langsung join gitu kan. Nah, oke. So, terima kasih telah menonton video saya ini. Jangan lupa like, subscribe, share ke teman-teman kamu. Kalau teman-teman kamu ada yang bertanya tapi kamu malas ngejawab, kasih aja link video saya. Dan juga nanti tunggu di video-video tutorial saya dan video yang lainnya. Nanti ini video makroekonomi sih sama tutorial lah saya mau update untuk di hari ini insya Allah. Oke, terima kasih dan
aktifkanlah notifikasi bel loncengnya. Jadi ketika saya sore, siang, malam ataupun kapan itu waktunya, nanti teman-teman langsung bisa nonton ya. Dan seperti biasa, terakhir ya, salam gacor.